rasulin. Tidak ada seorang rasul yang kuutus sebelum wahai Muhammad kecuali wahyunya sama. La ilaha illa ana fa'budun. Surah Al-Anbiya ayat 25. Nanti dilihat di rumah bisa. Juga Allah Subhanahu wa taala tegaskan di surah An-Nahl ayat 36. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus setiap umat ada rasulnya. Dakwanya an i'budullah wajtanibut taghut. Sembahlah Allah, tauhidkanlah Allah dan tinggalkan tagut-tagut, sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini semua adalah tentang perkara tauhid. Penting masalah tauhid ini. Dan orang yang menyelisihi tauhid, rusaklah akidahnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Kalau engkau berbuat syirik, batal seluruh amalanmu. Salat kita batal pahalanya, puasa kita terhapus pahalanya, infak zakat sedekah kita terhapus, haji umrah kita terhapus seluruh pahalanya kalau terjerumus kepada kesyirikan. Makanya tauhid itu lawannya adalah syirik. Dan yang lebih tegas lagi kata Allah Subhanahu wa taala, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi aljannata wa ma'wahu an-nar. Siapa berbuat syirik kepada Allah, Allah haramkan baginya surga, tempat kembalinya adalah neraka. Naudzubillahi min dzalik. Maka perkara tentang tauhid ini tidak main-main. Sehingga di Masjid Raya ini meskipun cuma dasar-dasar tauhid yang bisa kami kajikan, tapi mudah-mudahan ini bisa menjadi andalan kita, pegangan kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Saya sudah belajar meskipun baru dasar-dasarnya. Nah, pembahasan kemarin kita sudah sampai kepada pembahasan termasuk hal yang menjerumuskan kepada kesyirikan adalah meminta-minta berkah di pohon-pohon tertentu atau di batu-batu tertentu. Itu sudah saya sebutkan dalilnya. Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu ta'ala anhu meriwayatkan, kharajna ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Hunain wa nahnu hudatsa'u ahda bi kufrin. Kata Abu Waqid Al-Laitsi, pada saat itu kami yang baru masuk Islam, atau bahasa sekarang mu'alaf. Kami yang baru masuk Islam ini suatu ketika mendampingi Nabi menuju Hunain. Satu tempat yang tidak terlalu jauh dari Mekah. Walil musyrikina sidratun ya'kufuna 'indaha wa yanutuna biha asliyatahum yuqalu lahu dzatu anwat. Famararna bisidratin faqulna ya Rasulullah. Lalu kata Abu Waqid Al-Laitsi, kami mendampingi Nabi sallallahu alaihi wasallam menuju Hunain ini. Tiba-tiba kami melewati satu pohon namanya sidrah. Pohon sidrah ini pohon yang besar yang orang-orang musyrik Quraisy pada waktu itu mereka keramatkan. Ya, kalau di sini disebutkan ya'kufuna indaha wa yanutuna biha asliyatahum. Pohon itu biasa mereka pakai untuk bertapa di bawahnya. Dan mereka gantungkan senjata-senjata mereka di pohon tersebut untuk minta-minta berkah supaya senjata mereka semakin kuat, ampuh, keramat begitu. Sama dengan orang. Kalau malam syura banyak mengeluarkan benda-benda pusaka. Nah, mirip-mirip dengan ini. Nah, kata Abu Waqid Al-Laitsi bersama sahabat-sahabat yang mendampingi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang baru masuk Islam ini, setelah kami melewati pohon sidrah itu dan melihat orang-orang musyrik duduk-duduk bertapa di bawahnya sambil menggantungkan pedang, tombak-tombak alat perang mereka di pohon tersebut untuk meminta-minta berkah, maka kata mereka, teman-temannya Abu Waqid Al-Laitsi yang mendampingi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ij'al lana dzatu anwatin kama lahum dzata anwat. Ya Rasulullah, buatkan kepada kita orang Islam pohon yang keramat seperti itu. Kami juga mau bertapa di situ. Kami juga mau minta-minta keberkahan di situ. Mendengar permintaan sahabat-sahabat ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahu akbar. Nabi langsung bertakbir, Allahu akbar. Innaha sunan qultum. Demi Allah, apa yang telah kalian katakan ini pernah terjadi dahulu. Walladzi nafsi biyadihi kama qalat Banu Israil li Musa
demi Allah yang jiwaku berada di tangannya. Nabi bersumpah ini. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya. Apa yang kalian katakan ini telah dikatakan oleh Bani Israel kepada Musa alaihissalam. Lalu Nabi membacakan surah Al-A'raf ayat 138. Ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Jadikan kepada kami Tuhan-Tuhan sebagaimana mereka juga punya Tuhan-Tuhan. Jadi Bani Israel meminta kepada Nabi Musa supaya ada patung-patung, ada berhala-berhala yang mereka sembah sebagaimana orang-orang musyrik dahulu juga punya berhala-berhala. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, innakum qaumun tajhalun. Sungguh kalian adalah kaum yang bodoh kepada Nabi Musa alaihissalam. Maka kata Nabi alaihi wasallam, la tarkabunna sunana man kana qablakum. Sungguh kalian akan mengikuti kebiasaan-kebiasaan orang-orang sebelum kalian. Maka kemusyrikan ini akan terus ada sampai hari kiamat. Ini hadisnya. Nah, syahidnya saya tidak berpanjang lebar lagi kepada hadis ini. Syahidnya saya ingin sebutkan bahwa dengan dalil ini, bahwa orang meminta-minta berkah di pohon-pohon tertentu. Biasanya orang-orang kampung itu, ini pohon banyak DP setan. Jadi tiap malam Jumat dorong kasih taruh nasi kuning di bawahnya. Atau potongkan ayam putih. Supaya DP setan tidak mengganggu orang. Nah ini kemusyrikan. Ya, nggak boleh orang buat seperti ini. Ya, pohon ini ada penjaga. Maka harus kasih makan. Kalau di Jogja, mohon maaf orang Jogja, ada sebagian masyarakat punya keyakinan bahwa di pantai Parangtritis itu ada Nyoro Kidul. Dia harus kasih makan, dibuatkan sajian dan lain sebagainya. Mirip dengan ini nih, ya. Makanya Nabi SAW mengatakan, la targabunna sunana man kana qablakum. Sungguh kalian akan mengikuti kebiasaan-kebiasaan orang-orang dahulu dalam kemusyrikan. Nah, sehingga Nabi SAW mewasiatkan kepada kita semua, wahai kaum muslimin muslimat, wahai orang yang beriman laki-laki dan perempuan, jangan coba-coba meminta-minta berkah di bawah-bawah pohon yang kita anggap keramat dan sakti, atau di batu-batu yang kita anggap keramat dan sakti. Sesungguhnya pohon-pohon dan keramat-keramat ini akan menghantar kita kepada kemusyrikan, sebagaimana Nabi telah melarang hal tersebut. Itu ya inti pembahasan tentang ya bahwa meminta-minta berkah di pohon-pohon tertentu atau batu-batu tertentu itu adalah termasuk kemusyrikan. Antum mungkin pernah dengar hadis Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengomentari tentang Hajarul Aswad. Masyhur, nanti antum lihat di Google. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tentang Hajarul Aswad, "Wallahi innaki la hajar la tanfa'u wa la tadur." Demi Allah, wahai engkau Hajarul Aswad, engkau cuma batu hitam. Tidak bermanfaat dan tidak bermudarat. Laula annani ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbaltuki ma qabbaltuki abadan. Andai aku tidak melihat karena Nabi menciummu, aku tidak akan pernah menciummu. Tapi itu orang Masya Allah mengkeramatkan luar biasa. Umar bin Khattab yang bilang ini nih. Bisa antum lihat nanti di Google ya tentang pernyataan Umar bin Khattab akan Hajarul Aswad itu. Jadi Masya Allah, kita mengkeramatkan, kita mengagungkan Hajarul Aswad itu cuma karena Nabi SAW menciumnya, menghormati dan mengagungkannya. Tapi dia nanti keramat buat kita, dia nanti membuat orang sehat, dia nanti membuat orang begini, tidak. Ini Umar bin Khattab, manusia nomor 3 setelah Nabi SAW yang pernah menjadi khalifah, pimpinan kaum muslimin. Setelah Nabi Abu Bakar, Umar bin Khattab. Beliau mengatakan, wallahi innaki la hajar. Padahal Nabi SAW mengatakan tentang Hajarul Aswad ini, Hajarul Aswad itu, yaumal qiyamati tub'asu walaha syafatan. Hari kiamat nanti, Hajarul Aswad itu dibangkitkan, diberikan dia mulut. Dia bisa berbicara. Disebutkan dalam hadis ini, yang sahih. Dia akan memberikan syafaat bagi mereka-mereka yang pernah mencium Hajarul Aswad itu. Artinya Hajarul Aswad adalah sesuatu yang Masya Allah Nabi sebutkan dalam hadis. Tapi Umar bin Khattab jangan sampai terang berlebih-lebihan tentang Hajarul Aswad ini. Sama dengan yang saya ceritakan kepada antum. Dulu pernah ada kisah, ada salah satu jamaah haji Indonesia, di waktu sedang tawaf, dia berusaha untuk menggunting kiswah Ka'bah. Dia mau gunting, biar cuma sepenggal kecil. Dicek-cek-cek, ternyata dia mau ambil, mau taruh di dalam tokonya.
ya, supaya tokonya ramai seperti ya kayaknya Ka'bah yang dikelilingi oleh orang. Tapi segini. Nah, ini yang dia khawatirkan. Ini menghantar kepada kemusyrikan. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bukan berarti mengucilkan sama sekali itu Hajar Aswad. Umar bin Khattab ingin mengatakan kepada kita, hati-hati kita mengagungkan sesuatu. Hajar Aswad ini yang berebutan berkerumunan orang untuk mau menyentuhnya dan menciumnya. Yang Nabi SAW sebutkan dalam hadis yang sahih, akan dibangkitkan hari kiamat nanti, Hajar Aswad ini bisa berbicara, akan mengungkapkan orang-orang yang pernah menciumnya, akan diberikan syafaat. Tapi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, innaki la hajar, engkau lah batu hitam. Laula annani ra'aitu Rasulullah SAW yuqabbiluki, ma qabbaltuki abadan. Andai bukan karena aku melihat Nabi menciummu, aku tidak akan menciummu. Itu ya pernyataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tentang masalah hal seperti ini. Itu orang cuma batu yang doang dapat di perut ikan, sudah besok kasih mandi tiap malam Jumat, ya, pupu dengan kamanyang, hari-hari itu dia ikatkan di pinggang, dia bawa-bawa, punya keyakinan begini, ya macam-macam. Nah, hati-hati kita dengan hal-hal seperti ini akan menghantar kepada kemusyrikan. Ya, dan saya sudah sebutkan tadi, kemusyrikan ini jangan main-main. Semua nabi dan rasul menghantam dan melarang tentang kemusyrikan ini. Sampai-sampai kata Allah Subhanahu wa taala, la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Engkau wahai Muhammad, kalau buat syirik batal seluruh amalanmu. Ini Nabi Muhammad. Apalagi orang. Di ayat yang lain Allah bilang, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi aljannata wa ma'wahu nar. Siapa berbuat syirik kepada Allah, Allah haramkan baginya surga dan tempat kembalinya neraka. Nauzubillahi min dzalik. Maka hati-hati kita. Nabi Ibrahim sampai-sampai meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, wajnubni wa baniya an nusyrik billah. Ya Allah, jauhkan aku dan anak keturunanku untuk berbuat kesyirikan kepadamu. Meminta Nabi Ibrahim alaihissalam supaya tidak terjerumus kepada kemusyrikan. Jadi tentang hal yang musyrik ini, ya, orang hati-hati dengannya, dan kajian kita sekarang lagi mengungkapkan tentang hal-hal yang menghantar kepada kemusyrikan. Ya, sebelumnya saya sudah sebutkan tiwalah, tamimah, ruqyah. Ya, tapi ruqyah yang tidak syar'i ya, karena ruqyah ada dua, ada ruqyah yang syar'i, ada ruqyah yang tidak syar'i. Nah, tamimah itu adalah menggantung-gantungkan kalung ke bayi-bayi kecil atau orang-orang yang digantungkan kalung yang keyakinan kalung itu bisa menolak mudarat atau bisa mendatangkan manfaat. Ini musyrik. Atau gelang, atau cincin, atau yang semisalnya. Itu ada di orang-orang musyrik di zaman jahiliyah dahulu, dan ini diancam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sudah saya sebutkan. Termasuk juga tiwalah. Tiwalah itu adalah bacaan-bacaan yang memisahkan antara suami istri. Jadi ada orang yang iri, pasangan suami istri yang sangat romantis dan sangat bahagia, iri dia. Maka dia baca-baca guna-guna mantra-mantra supaya mereka saling benci. Nah, ini musyrik. Ya, sudah saya jelaskan kepada antum. Nah, malam kemarin saya jelaskan lagi satu poin adalah termasuk kemusyrikan adalah minta-minta berkah di pohon-pohon tertentu atau batu-batu tertentu yang kita anggap pohon dan batu tersebut keramat atau sakti. Ini bisa menghantar kepada kemusyrikan. Hadisnya sudah saya bacakan. Nah, malam ini saya tambah lagi. Babun maja'a fi dzabhi li ghairillah. Termasuk kemusyrikan adalah menyembelih binatang bukan karena Allah. Nah, ini kan di depan kita ada namanya penyembelihan binatang kurban. Ya, meskipun bukan itu pembahasan kita, tapi saya mau masuk sedikit di situ supaya kaum muslimin paham persis tentang hukum-hukum penyembelihan ini. Saya kadang-kadang melihat orang menyembelih, Masya Allah, bacaannya panjang sekali. Kalau di kampung-kampung masih dia kasih cermin dulu itu kambing. Ya, kasih pakai kalong, disisir. Mungkin di kampung antum ada juga gitu. Ya, di kampung saya ada seperti ini. Saya buka itu kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah. Apa memang begini cara menyembelihnya Nabi? Ternyata saya nggak pernah dapatkan. Bahwa kambing kalau mau sembelih harus kasih kaca dulu. Ya harus kasih pakai kalung dulu, ya harus kasih sisir dulu dan lain-lain sebagainya itu. Nah, ini perlu untuk jangan sampai
salah kita dalam menjalankan syariat. Jadi penyembelihan ini ibadah. Maka laksanakan ibadah ini sesuai dengan yang dituntunkan kepada kita. Saking penyembelihan ini ibadah, Dr. Fauzan Ali Fauzan menuliskan satu bab, babu maja'a fi dzabhi li ghairillah. Bab tentang penyembelihan bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Beliau golongkan termasuk perbuatan kesyirikan. Nah, untuk mengawali pembahasan ini nanti bisa dilihat di rumah surah Al-An'am ayat 162 dan 163. Sudah antum hafal itu, ya. Cuma antum tidak tahu suratnya. Namanya surah Al-An'am 162 dan 163. Bunyinya inna solati, qul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Itu dalilnya. Qul, katakan wahai Muhammad, inna solati, sesungguhnya solatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku, lillahi rabbil alamin. Semuanya yang menentukan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Jangan sampai orang cuma gara-gara cicak bau bunyi, itu kuat tak bilang pangana, ya. Jangan sampai keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala terganggu hanya dengan karena cicak. Saya di kampung, malam-malam begini kalau ada kupu-kupu masuk di rumah, mau ada tamu tuh orang. Ya, karena ada kupu-kupu masuk. Padahal apa hubungannya kupu-kupu dengan tamu? Sering datang tamu, nggak pernah datang itu kupu-kupu. Pas datang itu kupu-kupu, Masya Allah. Padahal terang baca ini. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yang menentukan semuanya adalah Allah. Kalau ada burung dengan suara khasnya, malam-malam sobat taria, ada orang mau mati kumang ini, ya. Keyakinan seperti ini melekat sekali di kampung. Dari pagi sampai sore DP telapak tangan gatal terus. Pak, tapi telapak tangan dari tadi pagi gatal terus. Oh bagus itu mah pegang doi. Masya Allah, dari mana doi antum dapat? Coba antum tanya kepada medis, ya. Dokter spesial pun kalau gatal tangan apa memang indikasinya mau pegang doi? Nggak ada dokter yang mau bilang begitu. Tanya kepada hukum Islam, lebih sesuai lagi. Ya, tidak ada kaitannya dengan doi. Tapi itulah keyakinan kita. Kalau orang tidur, bapak laka, tengkurap kalau orang bilang, jangan bapak laka mau tidur, mau mati mama. Ya. Kepercayaan-kepercayaan seperti ini banyak sekali di kita. Makanya ayat ini, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awal muslimin. Ini orang hafal sama-sama sebenarnya. Cuma orang tidak tahu penempatan tentang ayat ini. Bahwa segala sesuatu yang menentukan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada kaitannya dengan ini. Dulu orang-orang musyrik jahiliyah, kalau antum baca sejarah, orang kalau melaksanakan safar, perjalanan, banyak di antara mereka melaksanakan tiarah. Makanya sebelum Ramadan ada mu'alaf yang masuk Islam di sini namanya tiarah. Kata yang bawa nggak usah diganti namanya Ustaz. Saya bilang jangan. Tiarah itu tidak baik. Tiarah itu satu istilah orang-orang musyrik jahiliyah dahulu kalau mereka mau melaksanakan safar perjalanan, mereka tangkap burung merpati. Namanya tiarah. Lalu burung merpati ini dia pegang sambil dia berdiri di depan pintu. Dia bacakan mantra-mantra, lalu dia lepas. Kalau burung merpati itu terbangnya ke kanan, mujur ini. Pergi dia. Tapi kalau dia terbangnya ke kiri, nggak jadi safar. Celaka. Nah, ini namanya tiarah. Ya. Tiarah. Ada tradisi kebiasaan orang jahiliyah dahulu. Ini kemusyrikan. Nah, orang sekarang, nah begitu. Pas saya ke kampung, kalau orang pergi pasar, turun dari rumah, baku dapat orang buta, soe ini. Ya, jadi badagang. Ya, pulang dia. Ada yang pergi melaut, turun dari rumah, baku dapat orang buta. Ya Allah,
soe lagi hari ini. Tidak jadi pergi di laut. Tapi kalau dia berkuda dengan orang hamil, mujur ini. Ya. Pertanyaannya adalah, kasihan kenapa itu orang buta ya dihinakan seperti itu. Sudah kasihan dia buta, anggap lagi soe gara-gara berkuda dengan dia. Ya. Nah, kebiasaan-kebiasaan seperti ini sama dengan tiara yang saya sebutkan tadi. Nah, makanya tauhid ini perlu untuk orang sama-sama kaji, sama orang pelajari, supaya jangan sampai ya kita sudah zaman modern seperti ini, Al-Quran sudah mulai dihafal oleh orang-orang zaman sekarang ini, hadis-hadis Nabi tersebar di mana-mana, handphone Android kita di mana-mana bisa akses semua pelajaran hadis-hadis Nabi. Kok keyakinan-keyakinan yang seperti ini masih juga ya ikut di kita? Nah, harus modern juga pemikiran kita. Harus jauh juga kita daripada kesyirikan. Nah, kalau tidak dikaji, tidak didengarkan seperti ini, bisa saja orang masih punya keyakinan-keyakinan seperti itu. Nah, tentang masalah berkaitan dengan penyembelihan ini, ada 3 hal yang perlu untuk kita perhatikan. Khususnya berkaitan dengan akidah dan tauhid. Pertama, dalam Islam dilarang menyembelih binatang tidak menyebut nama Allah. Ya. Wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alaih, kata Allah. Jangan kalian makan binatang yang disembelih tidak menyebut nama Allah. Jadi persyaratan untuk menyembelih binatang itu tidak usah pakai cermin, biar nyak pakai kalung, biar nyak pakai kemanyang. Yang penting bismillah sah. Dalilnya ini. Wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alaih. Jangan kalian makan binatang yang disembelih tidak menyebut nama Allah. Ini hukum yang pertama tentang masalah penyembelihan. Bahwa dalam menyembelih harus baca bismillah. Nanti adab-adabnya harus menghadap ke kiblat. Pisaunya harus tajam. Pisahkan dari kawan-kawannya. Ini kurban. Di masjid antum 10 ekor sapi. Jangan antum banting situ, antum seret juga di situ, teman-temannya juga lihat. Dikuliti di situ, dilihat sama teman-temannya. Ambil lagi satu, banting lagi di situ. Jangan, tidak beradab kita kepada binatang. Kenapa? Karena binatang juga itu punya insting. Agama Islam ini rahmatan lil alamin. Rahmat seluruh alam, bukan cuma sesama manusia. Kepada binatang juga kita rahmat. Nabi SAW melarang kita kencing di lubang-lubang, jangan sampai ada serangga di situ, terang kencingi. Nah ini binatang, 10 ekor sapi mau disembelih di halaman masjid, dibanting di situ, disembelih di situ, dikuliti di situ, dilihat satu persatu oleh teman-temannya. Andai dia bisa bicara, bukan main kalian manusia kamu, kejam dan kasar sekali. Bagaimana caranya? Pisahkan dia. 10 ekor di sini, ambil satu, banting di sana, sembelih di situ. Ambil lagi satu, banting di sana, sembelih di situ, dan begitu seterusnya. Ya. Nah, supaya besok Idul Adha di masjid-masjid kita ada yang punya sapi 2 ekor, 3 ekor, 4 ekor, perhatikan baik-baik ini, adab-adab penyembelihan. Kemudian bacakan doa. Doa yang dibaca ini doa sesuai dengan tuntunan Nabi. Adapun bismillah tadi itu syarat, harus itu. Nah, adabnya adalah bacakan doa. Allahumma hadza minka walaka, Allahumma taqabbal min fulan, 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 fulan. Sebutkan nama pengkorban. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ard hanifan musliman wa ana minal musyrikin. Sembelih. Nah, itu ada tuntunannya sendiri tentang masalah ini. Yang pasti hukum Islam berkaitan dengan kemusyrikan dalam penyembelihan ini yang pertama. Jangan pernah sembelih binatang tanpa menyebut nama Allah. Ya, ancamannya jangan makan daging itu. Yang kedua, yang dilarang dalam penyembelihan ini adalah la yuzbahu li ghairillah. Jangan sampai kita menyembelih binatang itu bukan karena Allah. Banyak orang yang menyembelih karena jin. Supaya DP rumah ini kuat, supaya DP rumah ini sakti. Maka untuk
membangun rumah di situ, dia potong sapi dulu lebih dulu. Atau dia potong kambing dulu di situ. DP darah untuk diberikan kepada makhluk-makhluk gaib. Ini penyembelihan yang menghantar kepada kemusyrikan. Orang-orang dahulu banyak yang buat begitu. Di zaman kita sekarang biasanya bikin jembatan. Wah, jembatan kuat ini, potongkan kambing di situ, potongkan ayam di situ. Ini tidak boleh dalam Islam. Ya, nanti akan saya bacakan hadisnya kepada antum. Ya. Nah, ini yang kedua, dilarang dalam penyembelihan adalah la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknati orang yang menyembelih binatang bukan karena Allah. Ya, jadi kita menyembelih binatang ini karena Allah Subhanahu wa taala. Siapa menyembelihnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, terlaknat dia. Yang ketiga, 3 poin ini yang paling besar yang ingin saya sebutkan berkaitan dengan penyembelihan. Yang ketiga, la yuzbahu lillahi bimakanin yuzbahu fihi li ghairillah. Jangan menyembelih binatang meskipun penyembelihannya dengan menyebut nama Allah, tapi di tempat yang biasa dipakai untuk menyembelih bukan karena Allah. Saya ulangi, antum nggak paham mungkin. Ya, la yuzbahu lillahi bimakanin yuzbahu fihi li ghairillah. Dulu di orang-orang jahiliyah ada tempat tertentu biasa mereka potong sapi, potong onta, potong kambing untuk dipersembahkan kepada berhala-berhala. Jadi ada tempat khusus. Biasa mereka potong di situ untuk sesembahan-sesembahan. Nah, antum datang kurbannya sembelih di situ, nggak boleh, musyrik. Nggak boleh. Nanti akan saya bacakan kepada antum ya dalil-dalil tentang hal tersebut. Ya, jadi kalau ada biasa orang-orang kafir, orang-orang musyrik, biasa nyembelih untuk sesembahan-sesembahan, untuk dipersembahkan kepada jin-jin, kepada orang-orang sakti dan semisalnya, pohon-pohon tertentu atau batu-batu tertentu, kemudian orang menyembelih di situ, meskipun kita sembelih secara syar'i, tapi hukumnya adalah sama dengan orang-orang musyrik tadi itu. Nanti akan saya sebutkan dalilnya. Jadi 3 ini hukum tentang penyembelihan, hati-hati antum, ya. Penyembelihan yang dilarang dalam Islam, sekali lagi yang pertama, menyembelih tidak menyebut nama Allah. Yang kedua, menyembelih bukan karena Allah, ya, karena jin, karena makhluk gaib, karena kekeramatan pohon, karena kesaktian batu tertentu, karena supaya bangunan ini kuat. Nah, penyembelihan seperti ini menghantar kepada kesyirikan. Dan yang ketiga adalah menyembelih di tempat yang biasa dipakai menyembelih, ya sesembahan-sembahan orang-orang musyrik. Nah, 3 bentuk penyembelihan ini dilarang dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Kautsar ayat 2. Fasholli li rabbika wanhar. Ya, inna a'tainakal kautsar ayat pertama, fasholli li rabbika wanhar. Kata para ulama, anna sholata wadzabha lillahi min a'zami madzahir syukrin ni'am. Salat dan menyembelih ini ibadah yang paling tinggi dalam mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekali lagi saya ulangi sama antum, kata para ulama mengomentari ayat ini, fasholli li rabbika wanhar, bahwasanya salat dan menyembelih itu ibadah yang nomor 1 paling tinggi dalam mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya di situ pakai huruf fa. Fasholli. Fasholli. Kalau orang paham bahasa Arab, ya fa di sini ya artinya sebab. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan nikmat yang sangat besar kepadamu wahai Muhammad. Fasholli li rabbika wanhar. Maka salatlah dan berkurbanlah. Artinya sebagai wujud kesyukuranmu kepada Allah Subhanahu wa taala, salatlah dan berkurbanlah. Maka salat dan kurban ini, salat dan menyembelih ini adalah ibadah paling besar dalam mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya termasuk boleh hukumnya bernadar dengan menyembelih kambing.
saya bernazar kalau dapat rezeki, misalkan satu saat saya akan potong kambing, kasih makan jamaah setiap hari Senin di Masjid Raya Ahmad Yani. Itu nazarnya misalkan. Boleh dalam Islam. Tapi makruh hukumnya, kalau gaji saya naik, saya akan potongkan 1 ekor kambing buat jamaah masjid. Itu makruh. Dia bernazar menggantungkan kalau naik gajiku. Ya, gitu kan? Kalau nggak naik-naik gajinya, dia nggak bakalan laksanakan itu. Ya. Nah, kalau naik gajinya, dia tidak lakukan, berdosa dia. Dia harus tebus dengan kafarat. Apa kafaratnya? Puasa 3 hari berturut-turut. Ya, itu. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Ya, maka salat dan menyembelih ini 2 perintah Allah Subhanahu wa taala secara berurutan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang sangat besar. Siapa yang salat bukan karena Allah, musyrik dia. Siapa yang menyembelih bukan karena Allah, musyrik dia. Karena beriringan itu. Fasholli li rabbika wanhar. 2 perintah beriringan. Maka kapan salah satu di antara perintah ini kita selewengkan, awas, rusak tompe akidah. Makanya perhatikan tadi 3 itu yang saya bilang ya, untuk hukum penyembelihan, jangan lupa ini 3. Jangan menyembelih tidak menyebut nama Allah, jangan menyembelih bukan karena Allah, jangan menyembelih di tempat penyembelihan orang musyrik. Ya, 3 ini. Kapan turun terjerumus kepada 3 ini? Awas. Bahaya sampai akidah. Ya. Ini. Nah, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, antum tahu, khalifah yang keempat. Beliau meriwayatkan satu hadis. Haddatsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi 4 kalimat. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Nabi alaihi salatu wasallam menasihatiku dengan 4 nasihat. Yang pertama, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknati orang yang menyembelih binatang bukan karena Allah. Yang kedua, la'anallahu man la'ana walidaih. Allah melaknati orang yang melaknati kedua orang tuanya. Yang ketiga, la'anallahu man awa muhditsan. Allah melaknati orang yang melindungi orang yang berbuat kejahatan. Nanti akan saya jelaskan. Dan yang keempat, la'anallahu man manaha ghaira manaril ard. Allah melaknati orang yang memindah-mindahkan batasan tanah. Antum petanas batasan sini. Ini orang punya. Maka antum lihat, orang miskin kok orang sorong kasang sadeki patok. Bahaya ini. Ya. Jadi 4 wasiat ini disebutkan Nabi kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Hati-hati, laknat Allah kepada 4 hal. Yang pertama, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknati orang yang menyembelih binatang bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, la'anallahu man la'ana walidaih. Allah melaknati orang yang melaknati kedua orang tuanya. Kata para ulama, termasuk Allah melaknati orang yang melaknati kedua orang tuanya adalah seseorang melaknati orang tua yang lain, lalu orang itu membalas melaknati orang tua kita. Nah, itu masuk di sini. Jadi jangan melaknati orang tua orang. Antum sayang sama orang tua, antum mendoakan orang tua, tapi antum melaknati orang tua orang. Mudah-mudahan orang tua dapat laknat. Antum bilang begitu kan? Kalau dia bilang, anak orang tua juga mudah-mudahan dapat laknat. Ini sama. Ya. Sama di sini. Maka jangan pernah melaknati orang-orang yang lain. Ya. Ini disebutkan para ulama. Yang dimaksud dengan la'anallahu man la'ana walidayhi, Allah melaknati orang yang melaknati kedua orang tuanya adalah Allah juga melaknati orang yang melaknati orang tua yang lain, kemudian orang itu melaknati orang tua kita. Sama posisinya, sama dengan kita melaknati kedua orang tua kita. Yang ketiga, la'anallahu man awa muhditsan. Allah melaknati orang yang melindungi orang yang berbuat jahat. Bagaimana itu? Antum pengacara. Pengacara ini kan suka bela-bela orang kan? Kalau yang antum bela memang orang terzalimi, bagus itu. Tapi kalau orang yang
Antum bela ini memang orang salah. Di sinilah yang maksudnya ini nih. Ya. Bukan antum ya, anak cuma melihat ke sana, antum tersinggung. Ya, saya kebetulan melihat ke sana, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu man awa muhdisan. Hadis ini riwayat Imam Muslim, ya. Allah melaknati orang yang melindungi orang yang berbuat jahat. Ada orang berbuat dosa yang harus dihukum cuman karena antum pengacara, antum bela-bela, akhirnya tidak jadi dia dihukum. Awas antum di akhirat. Ini pernah terjadi di zaman Nabi. Antum pernah dengar hadis Al-Makhzumiyah? Saya ceritakan secara cepat. Jadi dulu di zaman Nabi itu ada seorang perempuan yang sangat terpandang. Perempuan yang sangat mulia. Namanya Al-Makhzumiyah. Seorang suku Quraisy yang sangat terhormat. Tiba-tiba perempuan ini mencuri. Dulu di zaman Nabi mencuri terpenuhi syaratnya potong tangan. Maka kacaulah orang musyrik, kacaulah orang Quraisy pada waktu itu. Orang Quraisy bilang, aduh, kenapa lengan pipa curi ini dia? Nah, Islam orang yang mencuri siapapun dia potong tangan. Akhirnya berkumpullah tokoh-tokoh pembesar Quraisy ini bermusyawarah, ayo orang bisa minta dispensasi kepada Nabi. Supaya jangan dipotong tangannya, kasihan orang terpandang ini. Setelah mereka bermusyawarah, semua tokoh-tokoh pembesar Quraisy angkat tangan. Toh nggak mampu, kalau Muhammad hitam putih DP hukum. Ya, potong-potong, nggak ada tawar menawar. Cuman satu yang bisa membabujuk Pak Nabi. Siapa itu? Namanya Usama bin Zaid. Ya, ini disebutkan dalam hadis cukup panjang, saya cuma terjemahkan ke antum. Usama bin Zaid. Akhirnya mereka hadirkan Usama bin Zaid. Wahai Usama bin Zaid, begini-begini ceritanya, tolong mintakan dispensasi keringanan kepada Nabi supaya jangan dipotong tangan perempuan ini. Nah, setelah itu Usama datang kepada Nabi karena dia orang yang paling Nabi suka, paling cinta, paling dekat dengan Nabi. Usama bin Zaid ini, radhiyallahu anhu. Subhanallah. Setelah sampai kepada Nabi, dia pun mengungkapkan apa keinginan orang Quraisy ini. Subhanallah, setelah selesai dia berbicara, Nabi SAW bersabda. Ini saya tuliskan hadisnya. Ayuhan nas. Nabi bersabda, berpidato di banyak orang ini. Setelah mendengarkan kisah ini. Ayuhan nas. Innama ahlakal ladina qablakum. Annahum kanu. Idha saraka fihimu syarifi tarakuhu. Wa idha saraka fihimu da'ifu aqamu alaihil had. Hai sekalian manusia. Telah hancur orang-orang sebelum kalian, karena kalau orang yang mulia di antara mereka mencuri, mereka tidak tegakkan hukum. Tapi kalau orang-orang di bawah, orang-orang miskin, orang rendah yang mencuri, mereka hukum dengan seberat-beratnya. Lalu kata Nabi SAW, Waimullah, demi Allah, lau anna Fatimah binti Muhammadin sarakat, laqata'tu yadaha. Andai Fatimah anakku Muhammad mencuri, aku yang memotong tangannya langsung. Jadi Nabi Muhammad untuk menegakkan hukum enggak pilih-pilih kasih. Beda dengan orang. Jangan anak pejabat ini. Jangan orang kaya ini. Ya. Jangan ustadz anak ini. Enggak. Dalam Islam tidak. Kata Nabi SAW, andai Fatimah putriku ini mencuri, aku yang akan memotong tangannya. Maka tetap dipotong tangan ya seorang perempuan Quraisy yang terpandang itu Al-Makhzumiyah yang saya sebutkan tadi. Ya. Makanya kata Nabi SAW, la'anallahu man awa muhdisan. Allah melaknati orang yang melindungi orang yang berbuat kejahatan. Ya. Jadi orang yang so bikin dosa, antum lindungi perkaranya, antum bela-bela dia, awas antum di akhirat nanti. Bahaya. Ada juga satu kisah. Pernah di zamannya ada seseorang yang mencuri 100 ekor kambing. Dan dia akan ditegakkan hukum. Datang berbagai macam utusan untuk membujuk dan merayu Nabi. Bahkan kalau terlampau bahasa disogok, kasih amplop tebal-tebal. Nabi SAW tidak pernah terbujuk, tidak pernah terpengaruh dengan seperti ini. Tetap ditegakkan hukum ya kepada orang tersebut. Nah, kisah-kisah ini sebetulnya ya menceritakan kepada kita bahwa hukum itu tidak boleh pandang bulu. Siapapun dia, kalau dia bersalah dihukum dia. Ya. Dan saya melihat di
Polri itu sebetulnya hal yang seperti ini sudah menjadi simbol mereka. Ya. Kalau saya lihat itu ada namanya Polri Persisi. Ya. Bahwa hukum itu tidak pandang bulu, melindungi masyarakat yang teraniaya. Ya, mudah-mudahan saja kita berharap ini tidak sekedar simbol saja. Ada Komandan Lawanca yang paling tahu dan paham tentang hal ini. Yang pasti isi daripada Polri Persisi itu hukum tidak pandang bulu, melindungi masyarakat yang teraniaya. Ya, itu DP makna sebetulnya. Ya, prediktif, responsibilitas dan transparansi keadilan. Ya, seperti itu isi daripada Polri Persisi. Kalau di Jakarta itu ada beberapa lampu merah, itu setiap lampu merah bunyi otomatis itu, ya, tentang Polri Persisi ini. Ya, cuma di Manado belum ada. Nah, mudah-mudahan biar belum ada, tapi hukumnya sudah ya tegak kepada kita. Dan itu adalah hukum Islam. Ya, Nabi SAW tidak pandang bulu. Ya, biarpun anaknya kalau bersalah dihukum. Dan ini hadisnya, la'anallahu man awa muhdisan. Allah melaknati orang yang melindungi kejahatan. Dan yang terakhir, la'anallahu man manaha ghaira manaril ardi. Allah melaknati orang yang memindahkan batas tanah. Nah, ini zaman kita sekarang ini, hati-hati Bapak Ibu sekalian. Jangan mentang-mentang antum pejabat, jangan mentang-mentang antum tokoh, mentang-mentang antum disegani, apalagi kalau pakai baju polisi, baju tentara, gampang-gampangnya dia sorong-sorong patok batas. Ya, mungkin di dunia orang yang terang zalimi cuma sapu-sapu dada, tapi di akhirat tidak akan pernah lolos kita daripada hukuman Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau memang di situ ada batas, sudah di situ ada batas. Kalaupun misalkan batasnya tidak jelas, boleh duduk bersama, bicara baik-baik dengan orang. Ya, jangan semena-mena kita untuk menyorong atau menyempitkan semau-maunya kita. Itu tidak boleh dalam Islam. Sekali lagi 4 hal ini Ali radhiyallahu anhu dipesankan langsung oleh Nabi SAW. Allah melaknati 4 perbuatan ini. Dan laknat itu, antum pernah baca kisah-kisah orang dahulu dilaknati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum Nabiullah Lut alaihissalam, Allah laknati. Bagaimana kejadiannya? Allah jungkir balikan negeri mereka. Allah hujani mereka dengan hujan batu. Bumi mereka atas menjadi bawah, bawah menjadi atas. Hancur mereka berkeping-keping. Kaum Ad dan Samud. Ya, kadzabat Samud wa Adun bil qari'ah. Fa amma Samudu fa uhliku bit taghiyah. Samud, Allah Subhanahu wa taala hancurkan dan binasakan mereka dengan taghiyah, dengan angin yang sangat kencang. Wa amma Samudu fa uhliku bit taghiyah wa amma Adun fa uhliku birihin sarsarin atiyah sakharaha alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyam. Adapun Ad, Allah Subhanahu wa taala datangkan kepada mereka angin yang sangat dingin 7 hari 8 malam sampai mereka hancur dengan angin tersebut berkeping-keping selama 7 hari 8 malam. Ya, seakan-akan mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, sakharaha alaihim sab'a layali wa thamaniyata ayamin khusuma fataral qauma fiha sar'a ka'annahum ajazu nakhlin khawiyah. Mereka setelah angin itu hanya seperti pohon-pohon korma yang sudah rubuh dan sudah lapuk. Jadi masih ada jasadnya, tapi kalau diisi begini hancur, ya, kosong. Allah Subhanahu wa taala laknati orang-orang dahulu. Firaun Allah laknati, ya, ditenggelamkan dengan kaumnya di sungai yang cukup terkenal itu, di lautan yang cukup terkenal, dan begitu seterusnya. Nah, mudah-mudahan ya penjelasan ini bisa menjadi iktibar buat kita semua, tidak menakut-nakuti bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, karena memang belajar tauhid harus begitu, ya. Tauhid ini hitam putih, yang tidak boleh memang tidak boleh, yang boleh boleh, yang nggak boleh tawar-tawar kalau tauhid. Makanya pelajaran tauhid itu nggak ada perbedaan pendapat para ulama. Beda dengan fikih. Fikih khilaf para ulama. Ya, takbiratul ihram, tangan begini atau bagaimana? Khilaf para ulama. Al-Fatihah pakai bismillah atau tidak atau sir, khilaf para ulama. Tapi kalau tauhid tidak ada khilaf, sama semua. Ya. Nah, makanya tauhid ini hitam putih, tidak boleh, udah tidak boleh. Ya, jangan ditawar-tawar. Nah, mudah-mudahan ya, ini menjadi itibar pelajaran buat kita semua.
mari terus kita perbaiki ya akidah dan tauhid kita, dan jangan sampai karena antum tersinggung, Sunni mau ikut ya pertemuan-pertemuan berikutnya. Justru ya kita belajar pelan-pelan untuk mendengarkan dan belajar pelan-pelan untuk menerapkan dalam keseharian kita. Mudah-mudahan dengan demikian ini semakin memperbaiki kualitas iman kita dan semakin menjadikan kita orang iman yang benar, sehingga kalaupun ajal datang menjemput kita, insyaallah banyak perbaikan yang terjadi dalam hidup ini. Tapi kalau antum tidak mau belajar, antum tidak mau berusaha untuk merubahnya, sampai mati antum begitu terus dalam ya kesalahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga berguna bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.